Fanya gimana? Belum. Ini nggak ada yang mau bertanya nih, bertanya apapun deh terkait pelajaran, terkait hal umum boleh. Sambil kita nunggu. Ada. Kalau ada yang ingin nanya silakan sambil kita menunggu. Ini kayak ada yang aktif mikrofon. Ya, Dito, silakan. Mau tanya Bu, Silakan. agak umum sih tapi kayak kenapa gitu kan setiap daerah itu Bu punya universitas itu minimal lebih dari 5 gitu ya Bu. Nah tapi kenapa kayak sumber daya manusianya itu masih tetap tetap aja gitu, kurang berkembang gitu. Jadi kayak masih Oke. monoton gitu dari tiap tahun ke tahun gitu. Apakah Maksudnya ada yang kayak salah atau gimana? provinsi gitu ya daerahnya. Ya, ya tiap daerah gitu kan, tiap provinsi punya universitas masing-masing ya, paling enggak 5.000 mahasiswa lebih gitu kan, bisa untuk memakan daerahnya masing-masing, tapi kenapa sampai sekarang itu kayak masih biasa-biasa aja gitu. Oke, makasih pertanyaannya Dito. Kuantitas tidak mengukur kualitas yang bisa saya bilang gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya jumlah di universitas di Jawa Barat deh ya. Kalau kita ngomong gak usah Jawa Baratnya deh, di Bandungnya aja ya. Di Bandungnya aja udah banyak ya kalau kalian tahu ya. Itu udah negeri swasta udah berapa sih negerinya di Bandung itu UPI, ITB, Unpad juga ada kan, Unpad di Bandung tuh di Dago gitu kan ya. Belum swastanya ya. Swasta itu kayaknya susah ngitung kalau swasta ya. Karena banyak banget gitu. Sayangnya gitu kan dari banyaknya universitas. Kalau kalian ingat ya kita ngomongin yang namanya pendidikan tuh ada sistem tuh kayak masuknya inputnya berarti terus ada prosesnya di sana dan ada outputnya gitu kan ya. Dan tantangannya itu dari banyak faktornya, dari input gitu kan, dari sistem seleksi deh misalnya gitu kan ya. Dari sistem seleksi sendiri itu kalian tahu sendiri banyak caranya untuk masuk ke universitas. Dari negeri sendiri ada yang memang jalur tes umum, ada yang jalur tesnya itu khusus, ada yang juga tanpa tes gitu kan ya. Dan kita omongin dari tanpa tes sendiri deh. Tidak semua yang masuk tanpa tes itu benar-benar jalur prestasi yang beneran prestasi. Tahu ya maksudnya ya, karena saya sempat ngobrol-ngobrol juga gitu kan ya. Ada yang jalur prestasi memang dia tidak sesuai sama bidang yang mau kuliahnya. Anggaplah contohnya ketika saya dulu gitu kan ya, saya itu prestasinya hanya di bidang fisika, tapi saya dapat kok untuk beasiswa full untuk di Institut Seni Indonesia bagian seni musik gitu tanpa tes gitu ya. Jadi sebenarnya nggak relate kan ya sama prestasi saya sendiri gitu, tapi saya bisa masuk gitu kan, harusnya ke sana gitu. Jadi itu mungkin juga bisa jadi salah satunya. Terus selanjutnya dalam universitas itu kan dari inputnya ya, terus dari universitas itu sendiri, contohnya fasilitasnya ada tapi belum tentu semua dosen menggunakan fasilitas. Oke. Terus ada juga misalnya perpustakaannya lengkap tapi belum tentu perpustakaan itu digunakan dengan sebaiknya. Sumber-sumber yang digunakan nggak hanya dari mahasiswanya, juga mungkin dari dosennya juga. Termasuk yang saya sendiri menyadari minim banget untuk metode yang digunakan untuk pembelajaran gitu. Beda banget ketika saya ngobrol gitu ya dengan yang kayak profesor dari luar gitu. Mereka tuh biasanya kalau yang namanya diskusi itu nggak kayak kita gitu, diskusi presentasi gitu nggak kayak gitu. Jadi dikasih topik tapi bukan materi gitu loh, bukan materi kayak kita kan kayak misalnya kasih sayang, kewibawaan dan tanggung jawab gitu ya. Kalau mereka lebih kepada studi kasus gitu. Tapi ada kekhawatiran juga kalau dikasih studi kasus gimana? Kalau nggak dikasih juga kaliannya agak kurang berkembang juga gitu kan. Jadi ini dua arah, dari sayanya juga melakukan suatu kekurangan di sini dan ada dari kaliannya juga di sini untuk ekspor juga. Jadi untuk kesananya masuk ke arah tersebut gitu. Terus selanjutnya nggak bisa dipungkirin kita fokusnya kepada kerja, benar nggak sih? Dikasih materi-materi yang harapannya adalah nanti dunia kerja ini seperti ini gitu kan ya. Padahal kalau harus kita sadarin ketika nanti kita kerja, gitu kan, ketika kalian kerja belum tentu materi yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan masih ini, gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi kayak pertimbangan kenapa sih kok akhirnya
ketika lulus gitu kan ya, hasilnya kurang berkualitas juga gitu. Jadi apa yang diberikan sama realitas ketika udah di lapangan itu terkadang tidak sesuai. Jadi sebenarnya banyak sih faktor-faktor yang kalau kayak Dito tanya itu banyak gitu kan ya, tapi SDM-nya masih gitu-gitu aja gitu kan ya. Karena memang dari inputnya, dari prosesnya di universitas, dan outputnya yang targetnya yang udah dirancang itu belum tentu juga sesuai dengan realitas yang dibutuhkan di lapangan. Oleh karena itu biasanya setelah kita lulus pun gitu ya, ada yang namanya kayak pengembangan profesi gitu-gitu, pelatihan-pelatihan lagi, harapannya adalah untuk tetap catch up dengan perkembangan dunia sekarang gitu, gak hanya mengandalkan yang setelah lulus universitasnya doang. Karena sekarang bisa dibandingkan ya, kalau dulu kan mahasiswa lulusan universitas itu pasti kayak mendapatkan kerja akan lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Kalau sekarang tuh kayak enggak gitu loh, karena banyak juga yang enggak lulus dari universitas gitu kan ya, dapatnya lumayan untuk perkembangannya gitu kan ya. Ada juga yang lulus universitas bisa lebih cepat. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana sih kita memanfaatkan yang ada gitu ya. Dan sampai sekarang sebenarnya termasuk saya sendiri terkadang masih kurang gitu untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan gitu. Gitu ya Dito ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Gimana Dava udah ada kelompok 5? Davanya belum ada, Ibu. Oke, materi Dava tentang apa? Banyak nggak? Yang ini Bu, yang kasih sayang syarat mutlak pendidikan. Tapi nanti di backup sama Dita sama Pupi aja. Ya, saya mau nanya kayak gitu. Kalau bisa masalah PowerPoint-nya udah ada, terus bisa di backup aja nggak apa-apa. Karena kan kalau walaupun nanti ini kelompok nilai untuk itunya, tapi kan presentasi adalah nilai individu juga, gitu ya. Jadi di backup aja nggak apa-apa. Oke, untuk kelompok 5 udah siap? Seperti biasa ya, waktunya berarti sampai jam 9.20 maksimal. Jangan juga terlalu cepat gitu ya. Kalau misalnya sekitar ya mau 45 menit, 50 menit itu nggak apa-apa, tapi nggak juga dengan setengah jam selesai. Untuk kelompok 5, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rianita Puspitasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Tapi suaranya hilang ya? Sekarang gimana? Oke. Baik untuk temanya yaitu tentang kasih sayang dan kewibawaan. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 5 ini. Boleh di next? Oke, untuk anggota dari kelompok 5 ini ada yang pertama ada Dava Destiano, yang kedua ada Dita Putri, yang ketiga ada saya sendiri Fauzia Sania Rahma, yang keempat ada Irna Marwa, dan yang kelima ada Poppy Nuraini. Boleh di next lagi? Oke, sebelum itu saya akan membacakan latar belakang tentang pematerian pada hari ini, yaitu bahwa kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab pendidikan merupakan ruh dari suatu pendidikan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai prasyarat dalam melaksanakan pendidikan.
Tanpa kasih sayang, anak akan berkembang menurut kemauannya sendiri, karena pendidik sama sekali tidak peduli terhadap perkembangan anak didiknya. Anak didik bertindak semaunya tanpa peduli terhadap pendidikannya. Oke, untuk pematerian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Poppy. Sebentar nih, maaf izin moderator, Davanya udah hadir. Oke, baik. Oke, langsung saja untuk pematerian yang pertama ini akan disampaikan oleh Dava Destiano. Kepada Dava, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Materi pertama diawali dengan kasih sayang sebagai syarat mutlak pendidikan. Kasih sayang merupakan pola hubungan yang unik di antara dua orang atau lebih. Pola hubungan ini ditandai oleh adanya perasaan kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling memberi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan alami manusia, sehingga akan mempengaruhi kehidupannya. Dalam proses pendidikan di sekolah, di mana peran orang tua digantikan oleh guru, pola hubungan antara guru dengan peserta didik perlu dilandasi oleh kasih sayang, agar terjalin ikatan perasaan yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Peranan kasih sayang dalam pendidikan di sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembentukan sikap, kepribadian, dan perilaku peserta didik, di samping peran keluarga dan masyarakat. Banyak peran yang semestinya dilakukan oleh seorang guru dalam menjalankan proses pendidikan. Di antaranya, yang pertama, guru sebagai pembimbing. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh seorang guru, peserta didik akan mendapatkan bimbingan untuk menjalani kehidupan, baik yang sedang dijalani ataupun untuk bekal di masa depan. Guru bagi peserta didik merupakan sebagai tempat bertanya, mengadu, meminta pendapat, berkeluh kesah, curhat, berlindung, dan posisi lainnya. Yang kedua, guru pembentuk kepribadian. Membentuk kepribadian peserta didik di sekolah merupakan hal yang tidak mudah dan sekiranya sulit dilakukan tanpa disertai dengan kasih sayang. Guru di sekolah bertanggung jawab untuk membimbing peserta didik menjadi manusia bermoral, berhati nurani, kasih sayang terhadap sesama, dan sebagainya. Guru ini menunjukkan sosok pribadi yang utuh, berpribadi stabil atau tidak emosional, penghayatan dan pelaksanaan moral dalam semua aspek kehidupan, sehingga akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ketiga, guru sebagai tempat perlindungan. Di sekolah, peserta didik akan meminta perlindungan kepada gurunya. Gurulah yang menjadi perlindungan bagi peserta didik tersebut. Pada kondisi ini, guru semestinya bersifat bijaksana, mendengarkan masalah yang dihadapi anak, memberikan nasihat, dan sebisa mungkin menyadarkan tindakan yang dilakukan seorang anak atau bahkan berupaya menjembatani permasalahan anak dengan orang tuanya. Yang keempat, guru sebagai fitur teladan. Kasih sayang harus tergambarkan dalam suatu perilaku. Kasih sayang itu harus terlihat dalam pelukan dan senyuman. Kasih sayang harus terwujud melalui perilaku secara konkret atau tidak hanya sekedar bicara. Kasih sayang yang terwujud melalui perilaku di samping secara psikologis akan dirasakan oleh anak, juga perilaku itu akan menjadi contoh atau teladan. Kelima, guru sebagai sumber pengetahuan. Dalam proses pembelajaran di mana terjadi transformasi pengetahuan, sikap memberi dan melarang semestinya dilakukan dengan hati-hati terhadap peserta didik. Pengetahuan dapat merubah sikap dan perilaku peserta didik. Perubahan dapat bersifat positif apabila pengetahuan yang diterima anak sesuai dengan masanya, dan sebaliknya apabila tidak sesuai akan membentuk perilaku yang negatif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Dava. Terima kasih tadi kepada Dava yang telah menyampaikan pemateriannya. Untuk selanjutnya, yaitu pematerian yang kedua yang akan disampaikan oleh Irna Marwa. Kepada Irna, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin open. Boleh di next slide. Implikasi kasih sayang terhadap batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan itu ada 6, ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, lingkungan, waktu, dan alat pendidikan. Tujuan pendidikan pada hakikatnya itu akan kemana peserta didik ini? Akan dibawa kemana? Tujuan pendidikan itu adalah proses menuju kedewasaan. Maksudnya, upaya memfasilitasi peserta didik dalam proses menuju kedewasaan. Nah, hal ini tuh ada keterlibatan dengan kasih sayang. Karena jika pendidik tidak memberikan kasih sayang, maka peserta didik akan bergerak dengan kemauannya sendiri karena pendidik tidak memperhatikan progres peserta didik. Peserta didik akan dewasa dengan sendirinya. Yang bisa memahami situasi tanpa kasih sayang itu mungkin bisa jadi pribadi yang positif, tapi kalau yang gagal paham bisa jadi pribadi yang negatif. Dan hal itu agak melenceng dengan esensi pendidik yang fungsinya memfasilitasi peserta didik serta peserta didik yang seharusnya berperan sebagai orang yang belum dewasa dalam dunia pendidikan. Nah, dengan adanya kasih sayang, pendidik akan mudah dalam menggiring peserta didik menuju tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Dan peserta didik juga akan menerima dengan tangan terbuka akibat kasih sayang yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik ini perlu dipandang sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Pendidik yang memberikan kasih sayang akan memiliki tempat di dalam benak peserta didik sehingga peserta didik secara tidak langsung akan menghargai pendidik dan merasakan kenyamanan. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu yang membuat peserta didik mau mengikuti proses pembelajaran dengan keterbukaan. Yang ketiga ada pendidik. Pendidik sebagaimana orang tua pada umumnya itu pasti memiliki harapan dan cita-cita terhadap perkembangan peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, pendidik yang memberikan kasih sayang dengan porsi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, itu dapat memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berusaha menjadi dewasa dan berkembang dengan penuh pemaknaan. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan itu memiliki keterlibatan juga dalam perkembangan anak didik. Lingkungan yang memiliki suasana kasih sayang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak didik. Hal ini lagi-lagi dapat membawa dampak terhadap keberhasilan tujuan pendidikan. Yang kelima, ada waktu. Faktanya, pendidikan itu akan berhenti jika kedewasaan sudah diraih oleh anak didik. Namun, tingkat akhir kedewasaan itu tidak dapat diukur, tidak ada tolak ukurnya. Walaupun begitu, dengan adanya kasih sayang yang cukup dari pendidik, akan membantu peserta didik lebih cepat menuju kedewasaan pada umum. Hal ini menuju ke dewasa, memberikan kasih sayang pun juga harus diselaraskan dengan ilmu biologis yang memandang usia sebagai salah satu landasan dalam mengetahui perkembangan kedewasaan anak didik. Salah satu aja. Kasih sayang berkontribusi dengan efektif apabila pendidik mampu menganalisis terlebih dahulu mengenai kecenderungan pola pikir anak didik berdasarkan usia. Hal ini dilakukan agar pendidik dapat memberikan kasih sayang yang sesuai porsi dan cukup berdasarkan usia.
Walaupun tidak sepenuhnya usia menjadi tolak ukur dalam memberikan kasih sayang, namun usia membantu pendidik dalam memberikan apa yang seharusnya pendidik berikan. Yang keenam adalah pendidikan. Alat pendidikan itu dapat berupa ajakan, perintah, dan larangan, dan sebagainya. Alat pendidikan membawa implikasi terhadap pendidikan anak didik. Begitu juga dengan kasih sayang. Dalam menggunakan alat pendidikan, diperlukan kasih yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan anak didik, agar anak didik menganggap ajakan, perintah, dan larangan dari pendidik ditanggapi dengan keterbukaan diri. Artinya anak didik memiliki dorongan murni tanpa rasa tertekan untuk mau melakukan apa yang pendidik ajak, perintahkan, atau larang. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau kesalahan kalimat, kata yang saya ucapkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irna Marwa yang telah menyampaikan pematerian yang kedua ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pematerian yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dita Putri Nur Fauzia. Kepada Dita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi tentang kewibawaan sebagai syarat mutlak pendidikan. Yang pertama ada makna kewibawaan. Kewibawaan adalah kekuatan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar dan tulus oleh anak didik, sehingga dengan kebebasan anak didik mau menuruti pengaruh positif dari pendidikannya. Ciri utama seorang pendidik adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan, menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui kebenarannya dan kebesarannya, bukan suatu yang memaksa. Kewibawaan juga harus berbanding dengan ketidakberdayaan anak didik. Jika pendidik kemampuannya tidak berbeda dengan anak didik, maka kewibawaan sukar ditegakkan. Yang kedua ada awal penerimaan kewibawaan oleh anak. Kewibawaan itu menentukan bentuk perlakuan yang harus diikuti, serta menghalangi atau menolak yang tidak dihendaki. Seandainya hal terakhir ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian atau atas dasar keterkaitan pada pribadi pendidik ataupun dengan paksaan, maka si anak akan tetap tinggal tak terdidik. Sebab itu, kewibawaan merupakan syarat mutlak untuk mendidik. Yang ketiga ada kewibawaan dan penerimaan norma oleh anak. Kalau anak sudah dapat mengakui kewibawaan pendidik, maka dapatlah dimulai pendidikan yang sesungguhnya. Anak mulai dapat dikenalkan dengan norma yang sesungguhnya. Anak bukan sekedar harus berbuat yang sesuai dengan norma secara paksa, tanpa mengetahui normanya, melainkan norma itu sendirilah yang diperkenalkan kepada anak didik. Untuk mendidik anak, harus dimulai dari pendidik itu sendiri. Untuk mengajarkan pengetahuan, pendidik harus terlebih dahulu berpengetahuan. Untuk mendidik moral atau hati nurani pendidik, terlebih dahulu harus bermoral dan berhati nurani. Tahap-tahap proses penerimaan norma. Yang pertama ada anak menghadapi pendidik sebagai pendukung norma tertentu yang selalu dilihatnya melaksanakan norma itu. Yang kedua, anak kemudian mengerti bahwa tindakan-tindakan itu atau tingkah laku pendidiknya itu diatur oleh sesuatu yang disebut norma. Yang ketiga, setelah anak dapat melihat norma, terlepas dari si pendukung norma, maka tindakan atau tingkah laku pendidik sebagai pendukung norma selalu dibandingkan dengan norma yang diketahui anak, juga dengan peraturan atau norma yang dikatakan oleh pendidiknya itu. Yang keempat, bila ternyata pendidik mempunyai tingkah laku yang cocok dengan norma yang dikemukakan atau dinasihatkan, maka anak akan menerima norma itu dengan sukarela. Yang keempat ada mempertahankan kewibawaan. Pendidik harus mempertahankan kewibawaan yang dimilikinya, sehingga kewibawaan tersebut harus dipelihara dan dibinanya. 3 sendi kewibawaan untuk memeliharanya, yaitu yang pertama ada kepercayaan, yang kedua kasih sayang, dan yang ketiga kemampuan mendidik dalam hal kepercayaan. Pendidik harus
harus percaya bahwa dirinya bisa dan mampu mendidik, dan juga harus percaya bahwa anak didik dapat dididik. Kasih sayang mengandung dua makna, yakni penyerahan diri kepada yang dikasih sayangi dan pengendalian terhadap yang disayangi. Dalam mempertahankan kewibawaan tersebut, perlu didukung oleh keadaan batin pemilik kewibawaan. Yang pertama, adanya rasa cinta. Kewibawaan itu dapat dimiliki oleh seseorang apabila hidupnya penuh kecintaan dengan atau kepada orang lain. Yang kedua, adanya rasa demi kamu. Demi kamu atau you attitude adalah sikap yang dapat dilukiskan sebagai suatu tindakan atau perintah atau juga anjuran. Yang ketiga, adanya kelebihan batin. Seorang guru yang menguasai bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya bisa berlaku adil dan objektif. Bijaksana merupakan contoh-contoh yang dapat menimbulkan kewibawaan batin. Yang keempat, adanya ketaatan pada norma, menunjukkan bahwa dalam tingkah lakunya dia sebagai pendukung norma yang sungguh-sungguh. Dalam melaksanakan kewibawaan, pendidik hendaknya memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama juga perkembangan anak sebagai pribadi. Yang kedua, pendidik memberi kesempatan pada anak untuk berinisiatif. Yang ketiga, kewibawaan dilaksanakan atas dasar kasih sayang pada anak. Yang terakhir ada mengurangi kewibawaan dalam pendidikan. Pendidikan lama-kelamaan harus mengurangi kewibawaan. Hal ini berarti bahwa semakin lama anak harus diberi kesempatan untuk berdiri sendiri. Anak harus semakin diberi kesempatan mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Pada akhirnya, bila anak sudah dewasa, kewibawaan pendidik harus sudah dihilangkan sama sekali. Jika tidak demikian, justru dapat timbul konflik antara pendidik dan anak didik, sebab anak yang sudah dewasa itu akan merasa diinjak kedewasaannya, merasa dilanggar pribadinya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dita yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang keempat sekaligus pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Poppy Nuraini. Pada Poppy saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang implikasi kewibawaan terhadap batas-batas pendidikan. Nah, pergaulan pendidikan yang terjadi antara dua orang dewasa dengan seorang anak tidak akan berlangsung tanpa adanya kewibawaan. Karena hal tersebut ada dua alasannya, yaitu yang pertama, jika kewibawaan tidak ada, segala bentuk kepatuhan anak akan terjadi berkat pemahaman anak terhadap pengalamannya sendiri. Jika seperti itu, berarti anak tersebut sudah mampu berdiri sendiri atau bisa disebut dengan sudah dewasa. Dan hal tersebut bertentangan dengan kodrat anak yang seharusnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang anak itu ibarat sebuah tanaman dan seorang pendidik itu ibarat juru tani. Juru tani harus mengikuti seperti apa kodrat tanaman tersebut, dan seorang juru tani tidak bisa memperlakukan tanaman sesuka hatinya. Dan yang kedua, jika kewibawaan tidak ada, maka segala bentuk perintah, ajakan, petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik hanya akan dituruti oleh anak atas dasar pengaruh keterikatan anak kepada pendidiknya atau terpaksa. Sedangkan proses pendidikan yang seharusnya terjadi atas dasar rasa sukarela dari peserta didik untuk mengikuti segala bentuk bimbingan yang diberikan oleh pendidik. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Poppy yang telah menyampaikan materinya. Oke teman-teman, karena pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu dan mengaktifkan fitur mikrofonnya. Oke, baik. Di sini sudah ada dua orang ya. Yang pertama ada Putri Maharani. Kepada Putri Maharani saya persilahkan. Oke, makasih moderator. Aku mau nanya ke tim penyaji nih. Gimana sih pendapat kalian? Kan
baru-baru ini tuh aku dengar berita tentang seorang ibu yang membunuh anaknya dengan dalih untuk melindunginya gitu. Walaupun aku nggak ngerti gitu ya maksud dari melindunginya ini tuh di mananya gitu. Tapi kan kita lagi bahas tentang kasih sayang dan kewibawaan dan tanggung jawab nih. Menurut kalian kalau misalkan kasus kayak gitu tuh eh, masih termasuk kasih sayang nggak sih? Kan dalihnya itu melindungi ya. Terus ada juga kan orang tua yang eh, menjual anaknya dengan alasan agar agar anaknya tuh diadopsi dengan keluarga yang lebih layak gitu, agar anaknya tuh dapat kehidupan yang lebih lebih layak gitu. Menurut kelompok kalian gimana gitu tanggapannya? Makasih. Oke, terima kasih kepada Putri yang telah menyampaikan pertanyaannya. Gimana nih kelompok 5? Dapat dimengerti pertanyaan dari Putri tadi? Sudah. Oke. Selanjutnya ada Izin Tiffany. bertanya boleh? Oke, bentar nih Ken, Tiffany dulu ya. Oke. Oke, kepada Tiffany saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya. Jadi gini, tapi sebelum bertanya, Fani mau sharing dulu boleh ya? Kan gini, waktu itu Fani pernah kayak makan gitu di suatu tempat gitu ya. Nah, pas makan itu lihat ada orang tua ibunya sama anaknya gitu. Nah, si anak itu emang kayak aktif banget, bolak-balik mulu kayak gitu. Jadi nggak bisa diem, udah dikasih tahu sama ibunya, jangan ini, jangan kemana-mana, iya jangan bolak-balik terus. Nah, tapi yang namanya anak kecil ya selalu gitu, terus sambil main-main gitu aja, weh, nggak bisa diem. Akhirnya si gelas di mejanya tuh tumpah, terus kayak berantakan kemana-mana semuanya. Terus ibunya kayak marah-marah terus kayak ngejembelin anaknya gitu, pokoknya mungkin gemes kayaknya ya, nah kayak gitu. Tapi ya lihat apa sih kesan lihat yang kayak gitu tuh paling nggak sekali gitu, jadi sering gitu lihat yang kayak gitu, jadi orang tuanya gemes gitu buat ngasih taunya tuh, jadi marahin terus kayak gitulah biasa. Nah itu tuh sering kali terjadi di kalangan orang tua di Indonesia kan. Nah, apabila mereka ingin memberitahu tuh, jadi memberi nasihatnya kepada anaknya tuh kesannya kayak marah-marah. Terus yang mungkin maksud orang tua itu kan baik ya ngasih tahu, tapi kan belum tentu si anaknya tuh paham, makanya dia tuh nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, gimana sih caranya kebiasaan untuk pendidik anak yang kayak gitu tuh bisa berubah gitu di Indonesia kayak gitu. Terus yang baiknya tuh kayak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Fani yang telah menyampaikan pertanyaannya ya. Gimana nih kelompok 5? Dapat dimengerti pertanyaan dari Fani tadi? Ya, sudah dapat dimengerti. Baik, tadi ada Niken ya ingin bertanya. Boleh untuk Niken? Mohon maaf tadi nggak raisen dulu soalnya nggak tahu cara yang di Google Meet gimana. Izin bertanya. Pertanyaannya cukup simpel. Eh, Kan ada ya guru yang wataknya suka marah-marah, emang udah karakter gitu. Terus apakah dia bisa gitu memberikan kasih sayang dan apakah marah-marah itu termasuk perilaku yang tidak punya kasih sayang? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Niken atas pertanyaannya. Gimana kelompok 5 dapat dimengertikan pertanyaan dari Niken tadi? Sudah dimengerti moderator, izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Oke, karena sudah ada 3 penanya ya, jadi dari kelompok 5 izin untuk berdiskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih.
Moderator izin menjawab pertanyaan yang Putri Maharani. Ya, silakan Popi. Jadi kan tadi pertanyaannya, orang tua tuh membunuh anak untuk melindungi itu termasuk kasih sayang atau enggak. Jadi mungkin menurut pandangan saya pribadi, kayak orang tuanya tuh ada faktor psikologis juga yang mempengaruhi emosi dari orang tuanya tersebut gitu. Jadi rasa sayang sama anak itu kan pasti ada ya, kan yang namanya orang tua, masa gak sayang sama anaknya gitu. Tapi kalau orang tua tersebut memiliki gangguan pada psikologisnya, mungkin orang tua berencana membunuh anaknya dengan segala kesadaran didorong faktor kayak daripada anak saya hidup susah gitu, daripada anak saya begini-begini, terus kayak tidak sanggup mengurus keluarga gitu nantinya. Terus adanya faktor kondisi juga kayak apa ya, keluarga juga gitu. Terus udah sih, pokoknya ada faktor psikologis dari orang tua tersebut. Jadi orang tua mana gitu yang mau membunuh anaknya tanpa ada alasan gitu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Putri, apa dapat dipahami? Jadi kasih sayang itu masih ada ya, cuma ada faktor pendorong gitu. Iya, jadi sebenarnya orang tua tuh sayang, tapi mungkin ada faktor lain juga gitu yang membuat si ibu tuh mau gak mau membunuh anaknya. Oke, oke, paham, paham. Makasih, Popi. Oke, terima kasih kepada Popi yang tadi telah menjawab pertanyaan dari Putri Maharani. Oke, teman-teman, sebelum itu mungkin ada yang ingin menambahkan gitu jawaban dari pertanyaan Putri tadi. Sebelum kelompok kami lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Izin menjawab pertanyaan Niken. Pertanyaannya, ada guru yang wataknya suka marah-marah, apakah itu termasuk perilaku yang tidak punya kasih sayang? Jadi, menurut kelompok kami, kita tidak bisa berkata bahwa seorang guru yang memiliki watak yang suka marah-marah atau marahnya seorang guru ini termasuk perilaku yang tidak punya kasih sayang. Mungkin memang terkadang ada beberapa hal di mana ketika peserta didiknya melakukan kesalahan, melakukan hal yang di luar batas kewajarannya, jadi seorang guru tersebut marah-marah gitu. Akan tetapi marahnya guru tersebut bukan karena guru tersebut tidak sayang kepada peserta didiknya, melainkan marahnya tersebut ini adalah tanda kasih sayang beliau kepada peserta didiknya. Jadi marahnya seorang guru kepada peserta didiknya pasti ada sebabnya. Untuk itu kita tidak boleh menjustifikasi bahwa perilakunya itu termasuk perilaku yang tidak punya kasih sayang. Seperti itu, Niken. Baik, terima kasih Dava. Cukup Oke. jelas. Baik, terima kasih kepada Dava yang telah menjawab pertanyaan dari Niken. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu pertanyaan dari Niken.
Izin menjawab pertanyaan dari Fani. Kan tadi kata Fani bagaimana cara agar kebiasaan mendidik tersebut bisa dirubah di Indonesia. Mungkin salah satu cara mengubahnya yaitu harus menanamkan rasa empati, karena sesuai dari pengalaman Dita sendiri, kalau misalkan dinasehatin tapi nadanya marah-marah itu lebih jatuhnya lebih ke kitanya juga, kayak apa namanya teh, pengen mengulang kesalahannya kembali gitu, kayak kayak gimana ya, kalau misalkan dinasehatinnya dengan nada bicara yang lembut atau itu apa atau baik-baik, biasanya itu lebih masuk. Jadi kayak ya lebih eh, jawabannya itu harus menanamkan rasa empati jadi lebih baik. Moderator, izin masuk. Boleh ya? Iya boleh, silakan Irma. Ya, izin menambahkan jawaban dari Dita. Sebenarnya kalau misalnya mau mengubah, mau mengubah seluruh Indonesia gitu, itu harus dari pemerintahnya. Jadi mungkin pemerintahnya itu bikin apa ya, kelas-kelas atau ada sosialisasi gitu tentang pendidikan anak. Karena kalau pemerintahnya maksudnya nggak dari pemerintahnya gitu dimulai, itu kayak nggak akan bisa sih. Walaupun mungkin bisa, tapi dampaknya tuh nggak menyeluruh. Ya, itu aja. Makasih. Izin menambahkan sedikit juga yang tadi tentang pertanyaan dari Fani tadi. Kalau untuk mengubah itu apalagi udah kayak yang mengakar gitu tuh emang sulit gitu kan. Dan ya kalau misalnya itu emang harus dari dirinya sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu harus dari diri sendiri gitu. Siap, terima kasih. Kayak gimana nih teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi gitu atau ingin sharing-sharing tentang kasih sayang gitu dan kewibawaan ini? Fani boleh sharing nggak, Sania? Boleh Fani, silahkan. Iya, kalau dari pengalaman Fani waktu sekolah itu apa ya namanya teh, gak tahu kenapa sih dari zaman sanawiyah, ya SMP, SMA itu tuh kayak senangnya tuh sama guru bahasa Indonesia, terus sama pokoknya guru bahasa Indonesia, nggak tahu kenapa si auranya tuh kayak seneng, kayak dia tuh penyayang banget, terus tuh nyaman gitu sama mereka tuh, meskipun kadang memang kalau ngajar tuh nggak terlalu gimana gitu ya, kayak hebat banget enggak, tapi kayak mereka tuh penyayang banget, makanya deket gitu. Terus kalau misalnya guru matematika, guru fisika yang kayak gitu teh asa takut we lihat mereka teh gitu. Terus kayak gak tahu gimana gitu. Kenapa ya bisa gitu? Tapi ya mungkin merekanya dua-duanya penyayang gitu. Cuman gak tahu kenapa dari kecil tuh kalau sama guru bahasa Indonesia tuh selalu gitu gitu. Kalau teman-teman sendiri sih pernah ada yang sama nggak kayak Pani? Kayak Fani mungkin sama ya Sania juga gitu ngerasanya. Karena emang kalau misalnya sama guru-guru yang lebih ramah gitu kan, terus kayak mukanya tuh emang kayak kelihatan baik gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu buat ngobrol, buat deket gitu.
beda sama kayak kalau misalnya guru matematika kan kayak udah ada auranya tersendiri gitu kan ya, kayak serem-serem gitu. Jadi kayak agak takut gitu buat deket gitu kan. Padahal mungkin emang itu cuman bawaannya aja gitu. Padahal emang setiap guru itu punya kasih sayangnya gitu. Walaupun emang beda-beda gitu kan untuk ini apa namanya menunjukkan gitu kan kepada murid-muridnya. Izin masuk. Sebelumnya wataknya tadi kita belajar dulu di SMP ini, di sekolahnya. Kurang jelas suaranya Etna. Oh ya. Iya, Fani dulu di sekolahnya suka pelajaran apa? Dulu suka pelajaran apa ya? Cuman kalau dulu meskipun suka sama gurunya bahasa Indonesia nggak besar sih nilainya, jadi nggak terlalu kayak suka banget. Tapi sukanya tuh sama gurunya, nggak sama pelajarannya gitu. Jadi soalnya kalau misalnya ngerjain soal bahasa Indonesia tuh suka terkecoh. Kan itu dulu lebih suka pelajaran kayak ini, apa sih namanya teh? Kalau pelajaran keagamaan, soalnya kan Fani ini ya, apa sih namanya tuh, pesantren. Nah, jadi lebih sukanya ke pelajaran agama gitu. Tapi kalau ke pelajaran agama, ke gurunya biasa aja gitu, sukanya sama pelajarannya aja. Nah, tapi kalau sama bahasa Indonesia mah suka sama gurunya kayak gitu, tapi sama pelajarannya biasa aja. Aku izin masuk boleh? Jadi Kak Tiffany, karena kamu sukanya kalau PAI agama kamu suka mata pelajarannya, tapi bakal mempengaruhi nggak sih kamu jadi apa namanya jadi nyebar gitu, jadi suka juga sama gurunya. Begitupun juga sama yang bahasa Indonesia gitu, misalnya kayak yang tadi bahasa Indonesia kamu suka gurunya, tapi di mata pelajarannya kamu jadi nambah suka atau jadi biasa aja, tapi nggak tergantung dari nilai gitu. Gimana perasaan kamunya sama mata pelajaran itu gitu? Suka sih, jadi suka juga sama bahasa Indonesia terlepas dari ujiannya. Izin masuk. Fani suka matematika gitu nggak? Oh, suka sih, tapi suka sama matematika itu tuh cuman sampai ini doang, FPB doang, sama KPK. Kesananya nggak suka. Nah, mungkin itu yang bikin apa sih namanya deg-degan kalau pelajaran matematika karena kesulitan itu. Mungkin ini juga ngaruh sama apa dominan otak kiri atau otak kanan. Kayak sama kecerdasannya juga, linguistik atau matematis, interpersonal kayak gitu-gitu. Ada faktor di situ juga sih mungkin. Terus kayak ada masuknya kayak ada juga gitu kalau misalkan ada nih pelajaran matematika, nah terus kayak gurunya tuh neranginya tuh apa ya namanya tuh nggak ngerti gitu di otak kita gitu, jadi nggak masuk ke otak kita gitu. Kayak jadi tuh asa ya bapak tuh gimana sih atau ibu tuh gimana sih cara ininya gitu. Terus kayak kalau misalkan ya walaupun itu gurunya matematika yang kaitannya banyak orang yang kepada suka kan pelajaran matematika, tapi kalau misalkan kayak gurunya itu ngajarnya tuh benar-benar kayak detail, terus pengertiannya juga kayak apa ya namanya gampang dipahami, itu kadang banyak loh yang suka matematika itu. Jadi itu
tergantung gimana kalau misalkan ada mah tergantung gimana guru cara ngajar gurunya gitu. Mungkin izin masuk ya, iya benar yang katanya Adek, karena aku juga ngalamin ya, guru aku dulu yang SMK selama 3 tahun sistem ngajarnya benar-benar ngedetail, tapi setiap minggunya menjelang UN itu kan sekitar satu semester yang kelas 3 itu tuh dibuat sama gurunya tuh untuk TO setiap minggunya, karena MTK itu di aku sendiri 2 kali dalam seminggu, jadi 2 kali itu langsung trail out gitu, karena materi semua udah dipelajari di kelas 1 sama kelas 2, jadi di kelas 3-nya itu trail out. Yang awalnya kita karena udah dikasih tahu di kelas 2 bakal kelas 3 itu nanti diajarin sama ibu bakal trail out ya kalian sampai UN, katanya kayak gitu. Dan kita awalnya kayak apa, doa gitu semoga nggak sama ibu ini deh, tahu-taunya dapet. Tapi kelamaan satu kelas itu jadi suka gitu sama MTK, dan akhirnya nilainya memuaskan gitu. Aku gitu sih. Terima kasih. Ya gimana nih teman-teman, masih ada yang ingin sharing nih tentang guru-gurunya nih? Izin masuk ya. Iya, tapi benar yang kata Ade sama Nabi lagi tuh, jadi kayak lebih ke cara ngajarnya gitu. Meskipun kayak misalnya si gurunya itu baik gitu ya, maksudnya bikin kita seneng dan nyaman, tapi apa sih cara ngajarnya tuh nggak sesuai gitu, bakal memang berpengaruh juga gitu sama belajar kita gitu. Soalnya Fani ngerasain sendiri bener-bener kalau misalnya jadi guru tuh harus bisa bikin anak-anak nyaman juga, tapi harus bikin anak-anak juga ngerti gitu dan jadi suka juga sama pelajarannya. Pengalaman Fani waktu itu kelas 1 SMA tuh, awal-awal gurunya tuh kayak kompeten banget, udah mah bikin nyaman gitu, terus baik, ramah, dan cara dia ngajar tuh bener-bener masuk banget gitu, entah dengan game-gamenya, terus dengan cara-cara dianya gitu yang bikin kita tuh jadi interaktif. Nah, terus itu tuh inget banget tadi dapat nilai 100, tapi mungkin itu adalah nilai 100 terakhir di SMA buat Pani, karena pas itu kan ganti guru ya. Nah, ganti guru tuh, gurunya tuh yang Pani ceritain tadi bikin nyaman banget, sering cerita pengalaman dia, sering kayak berbagi gitulah, sharing-sharing. Tapi gak pernah ngejelasin pelajarannya, jadinya teh malah bikin gak ngerti kayak gitu. Jadi emang benar-benar dilema banget kalau jadi guru. Terus kalau yang matematika sebenarnya gurunya baik banget, baiknya tuh banget-banget gitu. Sampai Pani bisa tidur di kelas kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu gak ada pilihan lain gitu. Apa ya, gak ngerti sama itunya, soalnya si bapaknya teh gak tahu lagi cara ngajarin kelas Pan itu gimana, karena gak ngerti di gimanain juga. Akhirnya disuruh nonton video aja. Kalau nonton video sejam 2 jam kan tidur ya itu, tapi ngerasa bersalah juga gitu sama si bapak itu, tapi ya gimana lagi kayak gitu. Terima kasih. Wah, banyak banget ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua nih. Masih ada yang ingin sharing pengalamannya? Silakan kalau misalnya ada yang ingin masih sharing gitu, mumpung masih ada waktunya sebelum saya tutup. Mau sharing boleh nggak? Boleh banget ya, Bang. Oke, jadi dulu ya terkait ini kasih sayang nih, dan yang masih tadi sih nyinggung terkait marah juga tadi. Nah, jadi kan dulu kan alhamdulillah ya sempat mencicipi sedikit terkait dunia kepesantrenan. Nah, dan pas pesantren tuh alhamdulillah tuh pernah dapat amanah jadi pengurus di pondok. Nah, tapi pernah nih ada satu kejadian yang memang karena kesalahan aku banget gitu. Jadi
murni karena pure ke, aku bisa nyebutnya mungkin karena ketololan saya sendiri. Jadi kan pas itu kan di pondok kan lagi baru-barunya tuh dipasang CCTV. Nah biasanya kan pengurus kan pada diem-diem tuh bawa HP ke kamar. Nah tapi apa namanya, sejak dipasang CCTV itu pada panik gitu loh. Nah apa sih adik udah tahu diem aja lah. Nah jadi pada panik, terus ya mungkin aku juga saking paniknya gitu langsung ya udah wih copot aja kabel CCTV-nya. Akhirnya aku sama beberapa temenku gitu kayak tanpa pikir panjang tuh nyopot kabel CCTV yang baru aja seminggu dipasang gitu. Terus abis itu ya gitu, pas suatu malam ketika rapat tiba-tiba beliau kayak ya guruku tuh masuk, terus ya gitu marah besar lah pokoknya, sampai ya gitu ya intinya marah besar. Jadi tapi apa namanya, setelah beberapa hari tentunya kan abis marah gitu kami yang nyopot-nyopot termasuk aku sendiri kan minta maaf gitu. Nah di sini baru kelihatan banget kalau bahwa guru tuh memang punya kasih sayang yang gede banget gitu loh. Padahal sudah jelas kesalahanku tuh kayak pure ya gitu, parah banget. Terus ya nggak apa namanya, mungkin bisa sih kalau dikategorikan bakal dikeluarin dari pondok. Nah tapi guruku tuh masih apa namanya, masih sabar banget, masih bisa maafin. Terus abis itu juga kalau udah tuh kayak jarang, nggak pernah diungkit-ungkit lagi gitu loh, paling diungkitnya buat bercandaan doang. Jadi tuh kelihatan banget gitu loh kasih sayang seorang guru dalam hal ini. Jadi pernah lah dalam diri sendiri pengalaman hidup pribadi merasakan kasih sayang seorang guru yang besar banget. Terima kasih ya kepada teman-teman semuanya nih yang udah sharing gitu. Baik yang tadi langsung on mic gitu ataupun yang di kolom chat ya. Oke, tapi sayang banget nih teman-teman karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi kami dari kelompok 5 izin untuk menutup sesi tanya jawab dan diskusi sekaligus sesi presentasi pada hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menyimpulkan dari pematerian hari ini dulu. Boleh di-slide. Kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab pendidikan merupakan ruh dari pendidikan. Tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ketiga hal tersebut dapat dikatakan merupakan prasyarat dalam melaksanakan pendidikan. Pada praktiknya, ternyata menerapkan kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan tidak mudah. Banyak hambatan dan kendala yang dihadapi pendidik, baik berkaitan dengan pemahaman maupun kemampuan pendidik. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek karena kita pindah ke Zoom atau emang tiba-tiba materinya menjadi menarik bagi kalian gitu? Karena biasanya komennya sedikit, ini kok kayaknya banyak banget gitu di kolom chat ya. Apa ternyata kolom chat pada Google Meet itu lebih menyenangkan daripada kolom chat pada Zoom? Gitu kan ya. Karena tiba-tiba rame diskusinya, biasanya sepi gitu kan ya, cuman ngedengerin gitu. Ini tiba-tiba rame. Apa karena topik kasih sayang ini menjadi hal yang sangat menarik gitu kan ya? Seperti punya rumah baru pindah. Oh gitu. Jadi rasanya kayak punya rumah baru gitu lah ya. Kalau di Zoom. Oke, kita bahas satu-satu deh coba ya. Sebenarnya kalau ditanya materi tentang kayak kasih sayang, kewibawaan, tanggung jawab itu juga materi termasuk salah satu yang kayak saya dalemin juga lah gitu. Oleh karena itu sekarang juga kayak persiapan mau daftar S3 segala macam, fokusnya juga kepada kayak relationship gitu kan, antara yang orang tua, anak atau guru dengan siswa gitu. Karena pengalaman dari setiap pengajar gitu ya, ini kayaknya jadi pertanyaan yang bisa dibilang pasti ditanyakan gitu kan ya, pasti orang pada penasaran gitu, bukan hanya mahasiswa, orang tua juga gitu ya, pada kadang-kadang nanya udah disayang anaknya bu, udah coba diusahakan gini teh gitu ya, tapi masih aja gini gitu kan. Terus ada juga anaknya yang lapor, wah si mama mah nggak sayang, marah-marah terus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayaknya masalah kasih sayang ini jadi banyak pro dan kontranya gitu ya. Coba kita diskusikan satu-satu nih dari pertanyaan Putri pertama.
bagaimana pendapat kalian tentang berita seorang ibu yang membunuh anaknya dengan alasan untuk melindungi anaknya? Apakah hal tersebut masih termasuk kasih sayang? Ada pula orang tua yang menjual anaknya agar anak mendapat kehidupan lebih layak. Kalau kalian mau banyak cerita tentang anak ngejual anaknya, ibu ngejual anaknya, ini bukannya masalah saya diskriminasi suatu daerah gitu ya, tapi emang kasusnya banyak banget. Kalian baca-baca berita di Afrika deh, itu banyak banget anak kecil itu yang dijual kayak gitu dengan alasan yang memang agar mendapatkan kayak kehidupannya lebih layak. Bahkan katanya ya di pinggir-pinggir jalan itu ditulis gitu loh, kayak anak usia sekian gitu, bayangin nggak? Jadi udah kayak warung tuh, kayak kita menyediakan anak yang kayak gini-gini itu tuh luar biasa. Nggak semua Afrika sih pastinya, tapi iya kayak diobrol gitu. Jadi bener-bener kayak kriteria anaknya dikasih tahu kayak gitu. Terus kalau nggak salah di Asia Tenggara juga ada, tapi saya lupa itu antara kayak kalau nggak salah di Filipina atau di mana. Itu ada loh orang yang tahu tentang hal itu gitu. Bisa dicoba deh di browsing-browsing. Biasanya kayak dari UNICEF kayak gitu tuh banyak banget materi tentang hal tersebut gitu. Jadi emang ada yang kayak gitu. Jadi karena biasanya kan ada orang yang nggak punya anak, akhirnya pengen punya anak dan sebagainya gitu ya. Caranya gimana? Salah satunya adalah adopsi gitu. Dan itu biasanya legal loh, kayak ada surat adopsinya nanti segala macam kayak gitu. Oke, kalau ditanya terkait dengan itu gitu kan ya, ada nggak sih kayak misalnya apa nggak sih orang tuh masih sayang nggak sih segala macam gitu ya. Kalau kalian pahamin sebenarnya kasih sayang itu banyak macamnya. Ada yang berlebihan, bisa jadi kayak overprotective dan posesif, contohnya, gitu kan ya. Bahkan nggak selalu membunuh. Misalnya gini nih, sederhananya ketika sulit mendapatkan anak, ada orang tua yang ketika dia punya anak, semua yang diinginkan anaknya dikasih. Pernah dengar nggak cerita seperti itu? Ya kan ya, saya punya pengalaman pribadi gitu dengan kayak keluarga saya sendiri, dengan kakak saya itu nggak punya anak sekitar 4 tahun 5 tahun si ponakan saya ini. Makanya saya bilang dia ini agak kelakuannya gitu ya, yang suka dibilangin, Dek, yang penting itu sopannya dulu, pinter itu bisa nyusun, sopannya dulu, punya rasa kayak istilahnya sama orang lain, menghargai dulu, karena dia terbiasa menjadi anak tunggal yang semuanya dipenuhi. Kalau kita tanya apakah orang tuanya sayang atau enggak, sayang gitu kan ya, tapi sayangnya berlebihan jadi overprotective dan juga jadi posesif. Nggak boleh eksplor terlalu berlebihan, takut luka. Kalau anaknya nggak sengaja misalnya luka di sekolah, mau nelpon gurunya langsung, padahal bisa aja anak itu yang salah gitu kan ya. Tapi ada yang memang bentuk kasih sayangnya terlalu berlebihan dan itu berbahaya buat anaknya gitu kan ya. Terus bisa aja anaknya jadi nggak mandiri, jadi nggak berkembang gitu kan ya, karena kasih sayangnya seperti itu. Terus dasar kasih sayang juga beragam kan ya, terkadang nggak tepat gitu loh ya, karena kayak rasa misalnya nih ada yang nggak mau kehilangan, ada yang nggak mau berbagi, bahkan ada yang nggak mau orang yang disayanginnya jadi sedih. Akhirnya jadi terlalu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk perkembangan anak tersebut. Contohnya deh, kalau kita ngomongin yang tadi anaknya dibunuh, saya nggak tahu konteksnya seperti apa, kenapa anaknya dibunuh sehingga agar dia tidak misalnya untuk melindungi anaknya, karena itu banyak. Kalau kalian nonton berita tuh, saya suka nonton kayak gitu-gitu tuh, kayak analisis kayak orang-orang dari psikologi. Ada yang ngomong, kalian pernah dengar cult nggak sih? Cult itu kayak orang-orang yang percaya hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama sebenarnya, tapi hal-hal mistis kayak gitu. Gitu kan, itu banyak banget kejadian yang orang tua ngomong, oh, anak saya dibunuh aja sebelum dia melakukan kesalahan. Tuh ada yang kayak gitu. Saya juga agak pertama baca, gitu kan ya. Lebih baik ngelakuin kesalahan kan ya, terus dia minta maaf gitu, dibandingkan dengan tiba-tiba gitu. Ini ada berita anaknya dibunuh, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah ini berarti yang berkaitan dengan bahwa dia takut orang yang disayanginya itu kayak bersedih atau mengalami suatu penderitaan kayak gitu kan ya. Sebenarnya saya pernah diskusi sih dengan hal-hal kayak gini gitu ya dengan dosen senior, salah satunya dengan kayak Pak Babang gitu. Ini karena beragama semua ya, apapun agamanya di kelas ini gitu kan, kurang yakin sama Tuhannya atau sama, kalau dari Islam misalnya dengan Allahnya, kalau misalnya yang non Islam misalnya ada dengan Tuhannya, siapapun Tuhannya gitu ya, nggak yakin gitu. Kalau yakin dengan Tuhan kita pasti yakin kan akan ada bantuan, tapi ada yang nggak memiliki keyakinan seperti itu. Kalau tanya pasti orangnya nggak segala macam, tapi ada gitu, karena saya pernah berbincang dengan orang-orang seperti itu gitu, yang ngomong udahlah lebih baik kita lukain gitu loh, misalnya kayak dalam arti ini bunuh selesai gitu loh, dibandingkan nanti dia terus-terusan mengalami penderitaan gitu kan. Artinya kita kan nggak percaya ya bahwa kita udah menyatakan bahwa di masa depannya pasti akan susah selesai, padahal nggak tahu masa depannya gimana gitu loh. Nah itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau tanya Bu apa masih kasih sayang, mereka sayang dengan anaknya gitu kan ya.
tapi terkadang itu yang berpikirnya nggak jernih gitu loh. Jadi dia dibutakan pada hal-hal tertentu, kayak misalnya kayak gitu, overprotective, terlalu sayang dan lain sebagainya, tidak mau menyakiti, akhirnya ya udah ngambil hal tersebut. Itu kalau misalnya ada dalam pernyataan orang tuanya misalnya kategori normal, maaf ya kayak gitu. Tapi ada juga yang memiliki gangguan mental. Ada satu penyakit itu yang namanya Munchausen syndrome by proxy kalau nggak salah. Itu saya pernah baca bukunya ketika saya SMP, agak berat gitu ya bacaannya ya dulu ya gitu. Jadi saya pernah baca buku itu gitu. Dari dulu saya emang tertarik kayak gitu. Mungkin karena kebetulan almarhum ayah saya juga di bidang hukum kan gitu. Jadi kebiasaan tentang kriminal gitu dari kecil. Jadi pernah baca tentang Munchausen by proxy, itu Munchausen syndrome by proxy. Jadi ada orang tua yang sengaja melukai anaknya. Kalau kita pikir di luar akal nggak sih kayak gini? Gitu kan ya, kayak kok aneh sih gitu. Tapi ada gitu. Jadi tapi ini gangguan mental ya. Jadi dia tuh bawa anaknya dari dokter satu ke dokter lain, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya, menyatakan bahwa anak itu sakit sama dokter. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dokter bilang, "Oh enggak, ini anak ini sehat." Nanti dia akan pindah ke dokter lainnya. Dan kalau kalian tahu yang namanya dokter kan pasti percaya omongan orang tua, benar nggak sih? Ya kan, contohnya anak saya ini sakit segala macam, akhirnya anak tersebut dari dokter satu ke dokter lain akan mengalami kayak tes darah, terus ronsen dan lain sebagainya yang mungkin bagi kalian tahuin yang pernah ngalamin deh ya, itu pasti nyakitin kan ya, kayak saya tuh pas cek jantung aja selama 2 tahun yang harus diambil darah terus menerus, tiap tabung ronsen. Bagi saya yang waktu itu usianya juga bukan anak-anak aja udah sakit, apalagi bayangin anak-anak gitu yang harus mengalami pindah dari satu tempat ke tempat lain terus-terusan seperti itu. Tapi ada kejadian seperti itu. Itu namanya Munchausen syndrome by proxy. Itu bisa kalian cek nanti ya. Dia seneng banget gitu kayak yang tapi alibinya adalah dia nggak ngomong saya nyakitin anak, paham nggak sih? Anak saya ini emang sakit gitu, jadi dia dibawa dari satu dokter ke dokter lain untuk nyari penyakitnya apa. Dan kalau dokternya nggak percaya, oh ini dokternya ini nggak paham gitu, dia pindah ke dokter lain sampai bisa dioperasi segala macam anaknya untuk akhirnya ditemukan sebenarnya penyakit yang nggak ada gitu. Itu ada yang kayak gitu, jadi agak mengerikan gitu bentuk-bentuk kasih sayang seperti itu. Nggak hanya orang tua kepada anak ya, itu yang sering juga terjadi kayak posesivisme gitu kan, tahu ya, kayak terlalu posesif yang akhirnya melukai, tau nggak sih? Kayak hubungan yang toksik kayak gitu, yang misalnya saking toksiknya kalau mau ini kita ngomong aja kayak misalnya ada suami istri yang dia toksik, nggak boleh bergaul sama orang lain, yang sampai akhirnya ada KDRT muncul kan, tuh bisa juga kayak gitu kan gitu. Jadi bentuk kekerasan tuh banyak macamnya, bisa juga yang dasarnya ngomongnya karena kasih sayang gitu loh. Jadi ya itu sih ya yang terkadang menjadi, apalagi dengan sekarang yang bisa jadi tren yang kita bahas juga kemarin gitu kan ya, banyak bentuk-bentuk yang akhirnya ngomongnya kasih sayang biar bersama dengan kekeluargaan, tapi sebenarnya banyak bentuk kekerasan di dalamnya. Gitu ya Putri ya. Siap Ibu, terima kasih. Sama-sama. Next dari Fani. Ini kayaknya tadi banyak banget diskusinya ya gitu ya di bagian pertanyaan ini gitu. Ke Niken dulu deh sebelum ke Fani ya. Agak kelewat di sini. Ada guru yang suka marah, apakah bisa memberikan kasih sayang? Apakah marah termasuk tidak memiliki kasih sayang? Tergantung alasan marahnya nih gitu. Kalau marah kan ada karena sayang gitu ya, seperti orang tua yang memarahi anaknya ketika dia tidak berlaku sopan dengan alasan agar anaknya menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Berarti itu baik. Saya pernah diskusi gitu dengan Pak Babang gitu, kebetulan materi ini gitu. Dia ngomong, jadi katanya marah orang tua kepada anak itu ada marah karena sayang, ada marah karena setan katanya kan ya. Bedanya gimana nih gitu kan ya. Kalau marah karena sayang itu kata dia kan pikiran orang tua masih jernih. Dia marah benar-benar tujuannya jelas kenapa dia marahin segala macam. Kalau udah marah karena setan tuh itu biasanya mukul sampai anaknya bisa luka, ngebentak anaknya sampai perasaannya terlukai dan segala macam gitu kan ya. Itu beda katanya. Jadi kalau marah karena sayang itu walaupun adanya keras tapi dia masih bisa menahan emosinya gitu loh. Ada kontrol emosinya. Tapi kalau marah karena setan itu katanya yang sering disebutnya kesetanan kayak gitu ya. Tahu kan ya kadang di berita ada yang tiba-tiba anaknya nggak sengaja akhirnya tewas gitu, tahu kan ya? Yang karena orang tuanya marah gitu kan, dipukulin gitu sampai akhirnya dia tewas kayak gitu, meninggal gitu. Nah itu ada yang bentuknya karena yang kalau kata Pak Babang itu berarti marahnya karena setan gitu kan ya. Itu berarti ke arah situ. Jadi katanya apakah gurunya itu beneran marah itu tidak memiliki kasih sayang? Tergantung. Kalau kejadiannya kayak tadi kayak Hamam gitu kan ya, gurunya marahin ya marah gitu kan, ya sayang. Dan setelahnya biasanya kalau bedanya marah sayang sama marah yang nggak sayang itu adalah kayak orang tua kalian marahin kalian hari ini, besoknya kayak nggak ada apa-apa, bener nggak?
gitu kan ya, emang karena bentuknya marah ya udah selesai gitu loh, karena pada saat itu kita salah, kita ditegur ya udah selesai, dan besoknya nggak ada kayak istilahnya dibawa sampai dendam kayak gitu ya, besok-besoknya segala macam diinget-inget lagi, nggak ada gitu. Nah itu bedanya seperti itu gitu. Sama guru kalian, mungkin kalau kalian mau cek apakah dia itu marah ke kalian sayang atau sebenarnya marahnya nggak sayang, balik lagi ke SMA kalian, ketemu lagi sama guru-guru tersebut yang pernah marahin kalian, masih ingat nggak dia salahnya kalian atau enggak? Kalau istilahnya udah biasa aja, nggak dikenang lagi masalahnya, ya dia lewat aja. Bahkan terkadang nyeritain tentang pengalaman kalian yang dimarah sama dia itu sambil bercandaan. Berarti memang ya emang saya menegur kamu karena kamu salah, selesai gitu loh. Nggak ada rasa yang lainnya gitu kan. Saya juga pernah kok dimarah sama guru, yang saya pernah cerita gitu kan, saya terlambat ke sekolah, orang mah kalau terlambat nunggu di depan gerbang gitu kan ya, sampai akhirnya gerbang itu dibuka, saya mah pulang gitu kan ya. Dan pulang tuh bawa teman-teman lagi ke rumah, bukan sendirian gitu ya. Dan sampai rumah juga orang tua saya nggak ngusir gitu loh, dan tiba-tiba udah pada makan belum mama saya gitu kan ya. Belum tante, begitu yaudah akhirnya dimasakin gitu. Jadi mereka senang juga ke rumah gitu kan ya. Sampai akhirnya pihak sekolah gitu kan. Dan ibu saya nelpon ke pihak sekolah gitu, ke guru saya tuh, saya SMA loh, ditelepon ke wali kelas bahwa anak ini namanya ada di rumah saya kayak gitu kan ya, gitu kan. Jadi ibu saya ngelapor gitu ke sana, dan akhirnya pihak sekolahnya yang manggil semua gitu kan. Kebetulan yang pada saat itu adalah pekan olimpiade gitu kan ya, jadi akhirnya sebenarnya harus latihan gitu kan, harus latihan yang bukan emang nggak harus belajar gitu. Dan kebetulan satu kelas saya itu kayak kelas yang dikumpulin gitu anak-anaknya, dan saya bawa semua ke rumah sekitar 5 apa 6 orang gitu kan, jadi gurunya yang pusing gitu kan ya. Jadi bayangin aja ya, kalau satu tim tiba-tiba harus pelatihan olimpiade, dari 10 orang 6-nya hilang, itu kan agak gimana gitu ya gitu. Jadi ya akhirnya ditelepon suruh balik ke sekolah gitu kan, dan marah, gurunya marah itu pada saat itu, kalian nggak bisa tanggung jawab ya, harusnya jadi contoh dan lain sebagainya. Tapi setelah itu sehari setelahnya udah kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya itu bedanya marah sayang gitu kan ya, sama emang marah yang sebenarnya dia bukannya sayang tapi kesel gitu kan ya. Kayak kalian bisa lah ngebedain sebenarnya kapan guru itu nggak pada saat itu ya, bisa ngebedainnya sekarang. Pada saat kita dimarah dulu kita nggak bisa ngebedain. Yang saat kita dimarah, pada saat itu kita mikirnya adalah ini nggak ngertiin kita nih, benar nggak? Tapi setelah kita lewat kayak beberapa bulan, atau kalian sekarang udah lulus, udah jadi mahasiswa, mengenang lagi hal tersebut, mengenang masa kecil ketika orang tua marah, itu menyadari, oh iya bener loh, dulu tuh dimarah karena gini-gini. Gitu. Nah itu sebenarnya ngebedainnya seperti itu. Jadi tidak pada saat itu untuk menilainya gitu ya. Gimana nih Ken? Jelas banget Ibu, makasih Iya, banyak. sama-sama. Setelah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Ada. Berarti saya jawabnya singkat aja ya untuk pertanyaan Fani, karena 5 menit lagi kan ya, kalian 10.20 ya kelasnya ya? Atau jam berapa? Jam 9.40 atau jam 9.40, Bu. Ya, makanya sepintas aja, nanti diskusi lebih lanjut kita diskusin minggu depan ya. Intinya, kalau dari Fani sendiri, saya mau nanya beberapa pertanyaan. Faninya ada kan ya Mas ya? Fani, pertama, Fani pernah dapat guru fisika atau matematika yang menyenangkan nggak bagi Fani? Pernah, Bu. Pernah. Fani suka melakukan sesuatu berulang-ulang atau cepat bosan? Modelnya? Kalau belajar cepat bosan. Fani, terus Fani itu suka mengerjakan suatu struktur berurutan atau freestyle? Atau kayak bebas mau ngelakuin yang mana dulu? Berurutan, Bu. Berurutan. Nah, ini biasanya bisa kelihatan ya, kenapa hal tersebut. Mungkin gini, pertanyaan terakhir, ketika Fani kecil gitu ya, ada nggak misalnya tuntutan orang tua, atau misalnya nggak dituntut tapi ada anggapan orang tua yang menyatakan bahwa matematika itu penting? Sekecil apapun ucapan tersebut, kayak bilangin, ini matematika penting loh, sehingga kamu harus belajar lebih giat untuk di matematika. Iya penting Bu, makanya dulu sampai dilesin. Nah, berarti tekanan dari pelajaran itu sendiri bahwa kalau kamu gagal di hal tersebut itu akan ada konsekuensinya. Jadi ketika kamu berhadapan dengan orang lain gitu kan ya, yang berkaitan dengan materi tersebut, asumsinya udah jelas di awal bahwa ini sesuatu yang harus saya baik pelajarannya. Jadi di awal udah persepsinya saya harus baik, bukannya karena Fani nggak mau belajar, karena Fani memiliki harapan bahwa kamu harus lebih di pelajaran tersebut tanpa disadarin. Bahwa kayak kalau dengan bahasa Indonesia tidak ada tekanan, jadi saya bisa belajar dengan semau saya lebih nyaman. Tapi dengan pelajaran matematika yang kayak memang ada istilahnya, saya diharapkan untuk baik pada pelajaran tersebut, ketika mau mulai udah ada pemikiran duluan, saya harus baik nih.
Gimana caranya biar saya baik. Nah, itu biasanya yang hal-hal tersebut yang mempengaruhi secara psikologis juga gitu. Terus kenapa saya nanya berulang-ulang atau cepat bosan? Bagi orang yang suka orang yang cepat bosan dalam hal yang berulang-ulang, matematika nggak akan menyenangkan. Kenapa? Karena dia drilling. Soalnya itu doang. Cuman ininya doang yang dirubah angkanya. Kesananya tetap seperti itu aja dan terus berulang-ulang dari SD, SMP, SMA materinya kayak gitu. Terus nggak bisa freestyle tuh. Jadi harus terstruktur, benar-benar terstruktur. Sedangkan kalau bahasa Indonesia tuh bisa lebih kayak nyaman kalian untuk eksplorasi diri. Sebenarnya ada hal-hal seperti itu yang nggak disadarin itu masuk ke dalam kita gitu. Terus faktor lainnya adalah guru untuk eksakta umumnya, nggak semua, umumnya bekerja individu. Kayak IPA, matematika, mereka terbiasa bekerja individu, tidak semua, tapi umumnya, sehingga memiliki kemampuan komunikasi yang tidak lebih baik dibandingkan guru bahasa atau sosial yang biasanya bekerja dalam bentuk kelompok. Nah, itu juga berpengaruh biasanya ketika berinteraksi dengan siswa. Itu ada beberapa hal yang mungkin bisa di-share karena keterbatasan waktu 2 menit dan banyak sih kayak pembahasannya gitu ya untuk ke arah sananya. Saya mau nanya nih hal personal dengan Fani. Fani ketika pelajaran saya jujur ya tapi ya, ketika pelajaran saya baru masuk takut atau enggak? Kayak sekarang nih setiap pelajaran, setiap pertemuan. Nggak akan dimarahin kok Fani, sabar aja, tenang gitu, santai, Takutnya relax. takut kelewat absen sih, Bu. Takut kelewat absen. Berarti ekselsasinya kan. Jadi Fani tipenya perfeksionis tuh. Jadi dia akan khawatir ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan dia. Gitu. Jadi ada memang kalau bagi yang matematika kayak itu tuh benar-benar identik dengan yang kayak Excel kayak gitu loh bisa dibilang. Jadi Excel tuh bukan Microsoft Excel ya, tapi sesuatu hal yang dianggap tinggi untuk kesempurnaannya. Untuk materi sendiri, Fani tertekan nggak dengan materi ini? Kayak saya dengan ngajarnya ya, bukan dengan absennya. Kalau untuk Enggak sih, materi, Bu. enggak. Seneng gitu karena kan materi pelajaran Ibu tuh kayak ada di lingkungan kita langsung gini. Ya, tapi Fani nggak tahu kan, saya juga ngerjain matematika sama fisika loh. Les tutor saya itu semua muridnya adalah murid fisika, murid bahasa Inggris, dan murid matematika. Gitu. Jadi saya sebenarnya dari eksakta. Kalau dibilang saya bidang IPA, Olimpiade Fisika selama dari kelas 1 SMP sampai 3 SMA, gitu kan ya. Untuk beasiswa segala macam sebenarnya untuk free sekolahnya juga untuk ke fisika sebenarnya agak lompat aja lah saya tiba-tiba ke PGSD kayak gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya adalah tipenya, kenapa Fani bisa nggak tertekan untuk pelajaran yang sebenarnya saya guru juga di bidang fisika gitu. Karena yang dia tangkapin ke pelajaran saya sekarang adalah pelajaran sosial. Yang kamu nggak pernah mendapat tuntutan untuk Excel di bidang itu. Jadi mau bagus alhamdulillah, walaupun ingin tetap bagus, tapi kalau enggak, oh iya ini sesuatu pelajaran yang memang saya tidak pernah dituntut untuk menjadi lebih baik. Gitu, makanya lebih rileks kayak gitu. Itu biasanya ada sebenarnya kayak tekanan ketika kalian dituntut untuk menguasai suatu bidang biasanya kayak gitu. Untuk lebih lanjut mungkin kita akan diskusi ke materi selanjutnya dan ini berkaitan juga dengan materi minggu depan tapi untuk di landasan pendidikan. Jadi nanti ada istilah lain temer, entertainment sama romantik. Gitu ya. Ntar akan kita bahas lagi minggu depan. Jadi mungkin sekian perkuliahan saya hari ini. Stay safe, stay healthy buat kalian semua. Dan lancar-lancar puasanya. Happy weekend juga ya. Karena udah 2 hari lagi kalian bisa weekend. Dan jangan lupa resume dari saya tetap dikerjakan ya. Dan untuk semuanya, untuk Fani juga jangan lupa loh. Jangan terlambat saat saya ngecek kehadiran gitu ya. Karena tetap dicatat kayak gitu ya. Untuk kehadiran juga buat kalian semua. Oke, jadi kita bertemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yuk langsung pindah Zoom. Merem dulu ah. Terima kasih banyak Ibu.